Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, yang saya hormati Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Menteri Keuangan atau yang mewakili. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini dalam rapat kerja Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan hasil pembahasan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan juga dihadiri oleh Menteri Keuangan. Sesuai dengan laporan sekretariat, jumlah anggota yang telah hadir dan mewakili fraksi sebanyak 15 orang, dan anggota yang hadir secara virtual sebanyak 4 orang, dan dihadiri oleh 9 fraksi. Oleh karena itu, dengan demikian, izinkan saya membuka rapat ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat ini saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Menteri Dalam Negeri beserta jajaran, pimpinan, dan anggota Badan Legislasi dan hadirin sekalian berbahagia. Sebagaimana lazimnya, saya akan bacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pengantar ketua rapat, kedua laporan ketua panja, pendapat mini fraksi-fraksi, keempat pengambilan keputusan, kelima penandatanganan draft RUU, dan yang terakhir penutup. Namun demikian, pada kesempatan ini waktu telah menunjukkan pukul 10:44, maka izinkan nanti saya mohon izin kepada seluruh pimpinan dan anggota Badan Legislasi dalam penandatanganan rapat nanti, penandatanganan naskah RUU tadi untuk bisa kita tutup dulu sidangnya, baru kemudian kita lanjutkan untuk penandatanganan. Setuju ya, Pak? Rapat ini akan berlangsung sampai dengan pukul 11:15 ya. Untuk mempersingkat jalannya rapat, saya persilahkan kepada Ketua Panja untuk membacakan laporannya. Terima kasih, Ketua. Laporan Panja pembahasan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rapat kerja pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1, Senin 5 Februari 2024. Yang terhormat Saudara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau yang mewakili, Saudari Menteri Keuangan atau yang mewakili, Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau mewakili, Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili, pimpinan dan anggota PPUU DPD RI, pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan ketentuan pasal 108 huruf B Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang pembentukan undang-undang, Panja pembahasan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam kurung RUU Desa, menyampaikan laporannya sebelum pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat 1 dilakukan. Berdasarkan tugas Panja tersebut, Panja menyampaikan laporan sebagai berikut. 1. Panja bersama pemerintah telah melakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM pada tanggal 5 Februari 2024. Dalam pembahasan DIM, Panja juga telah mengundang dan melibatkan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dalam kurung PPUU DPD RI. 2. Panja membentuk dan menugaskan Timsin dalam rangka merumuskan ketentuan yang bersifat redaksional dan mensinkronisasikan rumusan RUU. Dalam menjalankan tugasnya, Timsin telah menyelenggarakan rapat dan melaporkan pelaksanaan penugasan pada tanggal 5 Februari 2024. 3. Berdasarkan laporan Timsin tersebut, Panja melakukan review kembali atas naskah RUU Desa dimaksud. Naskah RUU Desa yang merupakan hasil dari Panja tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan teknik perancangan undang-undang dan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang P3. Ini Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Yang terhormat Pak Menteri, pimpinan dan anggota Badan Legislasi serta hadirin yang kami hormati. Setelah melalui pembahasan secara mendalam, dinamis, dan demokratis, Panja pembahasan RUU Desa secara musyawarah mufakat memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut. 1. Penyisipan pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan atau dana rehabilitasi. 2. Ketentuan pasal 26, pasal 50A, dan pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa sesuai kemampuan keuangan desa. 3. Penyisipan pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam Pilkades. 4. Ketentuan pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 kali masa jabatan. Seluruh fraksi, 9 fraksi di DPR pada awalnya tetap menginginkan 9 tahun kali 2 periode, tetapi setelah dilakukan lobi politik bersama pemerintah, semua bulat menyepakati 8 tahun dan maksimal 2 periode. 5. Ketentuan pasal 72 terkait sumber pendapatan desa. 6. Ketentuan pasal 118 terkait ketentuan peralihan, dan 7. Ketentuan pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang. Secara keseluruhan, keputusan panja tersebut dapat dibaca dan pada naskah RUU Desa yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan panja ini. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri, pimpinan dan anggota Badan Legislasi serta hadirin yang berbahagia. Sebelum mengakhiri laporan panja ini, perkenankan kami memperkenalkan anggota panja RUU Desa yang luar biasa ini, yang membahas secara maraton. Saya sendiri, Ahmad Baidowi dari fraksi P3, dapilnya Jawa Timur 11, sebagai Ketua Panja. Berdiri, Pak. Berdiri, Pak. Berdiri. Berdiri. Ya. Disorot, disorot. Jatim 11 meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Selanjutnya, Wakil Ketua Panja, Bapak Dr. Supratman Andi Aktas. Dari fraksi Partai Gerindra, Dapil NTB 1. Selanjutnya, Wakil Ketua Panja, Bapak Abdul Wahid. Dari fraksi PKB, Dapilnya Riau 2. Selanjutnya ada Bapak Gus Pardi Gaus dari fraksi PAN, Dapilnya Sumbar 2. Selanjutnya ada Bapak Firman Subagio dari fraksi Partai Golkar dari Dapil Jawa Tengah 3. Selanjutnya ada Bapak Mardani Alisera dari PKS. Walaupun nggak ada desanya tetap dukung desa. Luar biasa. Dapilnya DKI 1. Selanjutnya ada Bapak Dr. Herman Hairon dari Partai Demokrat. Dapilnya Jabar 8, Cirebon dan Indramayu. Selanjutnya ada Bapak Santoso dari Partai Demokrat. Beliau dapilnya DKI 3, meskipun tidak ada desa, tapi kelurahan. Beliau sangat mensupport. Selanjutnya masih dari anggota ada Bapak Taufik Basari. Beliau dari Partai Nasdem, Dapil Lampung 1. Selanjutnya ada Ibu Luluk Nurhamidah. Dari PKB, Dapilnya Jawa Tengah 4. Selanjutnya ada Bapak Obon Tabrani. Beliau dari fraksi Partai Gerindra, Dapil Jabar 7. Selanjutnya ada Bapak Heri Gunawan dari Jabar 4, dari fraksi Partai Gerindra. Ini yang luar biasa sekali, jauh-jauh datang dari dapil seberang. Ada Bapak Sturman Panjaitan dari PDI Perjuangan, dapilnya Kepulauan Riau. Dan yang terakhir ada Bapak Andreas Susatyo. Beliau dari PDI Perjuangan, dapilnya Jatim 5, Malang Raya.
Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Panja Badan Legislasi dan kepada pimpinan Yang online nggak disebutin ketua. yang virtual. Nanti akan disampaikan juga ya, dalam kami sampaikan nanti siapa aja yang virtual. Saya ikut Bapak ketua. Muhammad Toha dari Jateng 5. Eliza Apa Pak lagi? Ketua. Ada Bu Ilisa dari Aceh 1. Masih ada lagi? Ada Kang Ferdiansah dari Golkar Jabar 11. Bu Ilisa itu dari P3, Pak Toha dari PKB. Masih ada? Cukup, luar biasa semua ini mengikuti dari rapat Zoom gitu. Kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Legislasi, Menteri beserta tim pemerintah. Kami juga ucapkan terima kasih atas segala saran dan masukannya dalam pembahasan. Kepada pimpinan Sekretariat Badan Legislasi, serta para tim ahli dari DPR dan pemerintah, juga kami ucapkan terima kasih atas segala dukungannya kepada kami. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa senantiasa meridhoi atas segala upaya yang kita lakukan untuk menjalankan tugas konstitusional ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Panja Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Dr. Haji Ahmad Baidowi, SOS MSI, ditandatangani. Terima kasih Pak Ahmad Baidowi. Tadi sudah disampaikan laporan hasil panja. Apakah laporan panja bisa kita setujui? Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya atas rancangan undang-undang ini. Namun demikian, saya usulkan agar pandangan itu langsung diserahkan saja. Ya, waktunya. Karena sekalipun kita menyetujui 8 tahun bersama dengan pemerintah, saya yakin pandangan mini fraksinya semua tetap menulis 9 tahun. Pasti konsisten semua di 9 tahun. Sebagai catatan. Ya, karena itu, saya persilahkan karena Pak Gus ada keperluan yang sangat mendesak, silakan fraksi Partai Amanat Nasional untuk menyerahkan lebih awal. Berat kalau maskot kita ini. Iya, iya, iya. Mana kamera. Kamera. Ayo. Oke. Ini. Mana? Udah. Oh, dari internal. Oke. Luar biasa Bu ya ini. Oh ya. Terima kasih Pak Gus Pardi. Selanjutnya kita mulai ke PDI Perjuangan. Terima kasih pimpinan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Izinkan saya Sturman Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Marinir Purnawirawan, anggota fraksi PDI Perjuangan, Kepala Kelompok fraksi PDI Perjuangan yang ada di Balik. Nomor anggota A156, daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau. Akan memberikan kesempatan kepada Bapak Andreas Edi Susetio, nomor anggota A214, daerah pemilihan daerah pemilihan Jawa Timur 5, meliputi daerah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Karena sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi, makanya beliau langsung akan menyerahkan ini kepada pimpinan dan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sekalian. Merdeka. Tidak disebutkan jumlah pemilih di dapilnya Pak Andreas, Pak. Kepala desa di sana sudah hafal semua, Pak. Oh, Ya, tanya moto aja, Pak.
Pak Sturman, Pak Sturman, Pak Sturman belum mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya ke Pak Menteri. Selanjutnya ke fraksi Partai Golkar. Baik. Selanjutnya ke fraksi Partai Gerindra. Woi, desa penghasil susu. Oh, ahli keuangan kok. Nah. Oke. Penghasil susu. Selanjutnya fraksi Partai Nasdem. Baik, terima kasih Ketua. Saya diminta fraksi untuk membacakan poin dari pendapat fraksi ini. Pendapat fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disampaikan oleh Taufik Basari, SHSUM LLM, nomor anggota A359, Dapil Lampung 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Legislasi DPR RI, pimpinan dan anggota DPD RI, Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan jajarannya, Menteri Keuangan RI, Menteri Hukum dan HAM, dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Pada prinsipnya, fraksi Partai Nasdem memandang perlu adanya perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, pembahasannya tetap harus melibatkan publik secara meluas sebagai bentuk partisipasi bermakna atau meaningful participation. Terhadap RUU ini, fraksi Partai Nasdem berpandangan sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Nasdem mendorong pemberdayaan dan penguatan desa sebagaimana yang diusulkan dalam draft RUU usulan DPR. 2. Kami mengucapkan terima kasih atas daftar inventarisasi masalah atau DIM dari pemerintah yang telah menyetujui beberapa usulan dari DPR. 3. Untuk beberapa usulan baru pemerintah terhadap usulan DPR yang disampaikan dalam DIM pemerintah, fraksi Partai Nasdem berharap terdapat pembahasan mendalam yang melibatkan para pemangku kepentingan, mulai dari kepala desa, perwakilan masyarakat, para ahli, akademisi, dan praktisi desa. Fraksi Partai Nasdem berharap adanya partisipasi publik yang bermakna dan terlibat secara aktif dalam pembahasan RUU ini, termasuk juga terpenuhinya segala prosedur formil yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan hal penting dalam proses pembentukan undang-undang. Karena itu, fraksi Partai Nasdem sebenarnya berharap adanya pembahasan mendalam terlebih dahulu terhadap masukan pemerintah yang disampaikan melalui DIM pemerintah, terutama yang terdapat usulan baru atau yang berbeda dengan usulan DPR, seperti mengenai
desa yang berada di kawasan suaka alam, kemudian mengenai masa jabatan kepala desa, dan sumber pendapatan daerah. Dan tidak hanya dibahas dalam waktu beberapa jam saja. Secara substansi, fraksi Nasdem mendukung RUU ini. Namun terhadap tata cara pembahasan yang dilaksanakan secara singkat, yang dikhawatirkan justru mengurangi harapan untuk memperkuat RUU ini dan kesempatan ini untuk memperkaya substansi yang menjadi lebih sempit waktunya. Saudara pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI, DPD RI, pemerintah RI, dan hadirin yang kami hormati. Setelah mempelajari dan melakukan pengkajian atas pembahasan pembicaraan tingkat 1 RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, fraksi Partai Nasdem menerima dengan catatan RUU ini terkait dengan aspek formil prosedural sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan setuju untuk dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Jakarta, 5 Februari 2024, pimpinan fraksi Partai Nasdem, DPR RI, Sekretaris Saan Mustafa, ditandatangani. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih pimpinan, izin untuk membacakan poin-poinnya. Karena ini amanat dari ketua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, anggota yang saya hormati, Bapak Menteri Dalam Negeri, juga perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Desa yang hadir, yang juga saya hormati, izinkan saya Nur Hamidah, A20. Bu Lulu, sebelum Yes. dilanjut, jadwal kita kan ini maksimal sampai jam 12. Baru nyebut A20, paham ketua 2 menit. Iya, maksud saya nanti bisa di Oke. poin-poinnya aja. Ketua ini malah makin memperpanjang. Iya, terima kasih. Aku mau menyebut dapil saya, Ketua. Oke. Iya, apa bukan? Saya Nur Hamidah, Pak Menteri, dapil Jawa Tengah 4, Sragen Wonogiri, Karanganyar. Itu yang paling penting. Oke, yang pertama fraksi PKB menyatakan bahwa desa tentu merupakan instrumen penting bagi penguatan ekonomi desa. Dan oleh karena itu, kepercayaan terhadap peran desa dan mempercepat asli pembangunan jadi sangat kuat. Oleh karenanya, bagi PKB, dana desa juga akan punya konsekuensi untuk mewujudkan kemakmuran dan juga kesejahteraan di desa. Nah, oleh karena itu, PKB juga berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dilakukan juga semakin memperkuat desa dan perannya, dan juga dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan revisi ini menjadi sangat penting karena untuk mempertegas komitmen kita untuk memajukan, memandirikan, dan juga sekaligus memakmurkan desa. Bagi PKB juga menjadi sangat penting untuk menilai desa terbukti mampu dalam mengelola anggaran yang diperuntukkan bagi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, dan percepatan pembangunan. Jika selama ini dana desa hanya sebesar 1 miliar per tahun dan ada perencanaan lebih setiap tahunnya, maka tentu bagi PKB tetap mendorong agar dana desa paling sedikit 5 miliar per tahun menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah. Nah, oleh karena itu PKB juga berpendapat bahwa pembangunan yang cepat dilakukan jika APBN baik dilakukan langsung ke desa perlu stabilitas dan kesinambungan. Oleh karena itu, pemerintahan desa yang stabil dan memiliki kepastian dalam kenyamanan dan pembangunan harus berkelanjutan dan perlu diperkuat. Oleh karena itu, jabatan kepala desa yang selama ini hanya 6 tahun perlu diperpanjang menjadi 8 tahun dengan masa jabatan 2 periode. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, setelah mempertimbangkan secara matang pemikiran yang kami sampaikan dalam pembahasan penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
14 tentang desa, kami juga menerima aspirasi dari berbagai kelompok dan asosiasi kepala desa dan juga perangkat desa bahkan masyarakat umum. Oleh karena itu kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan RU ini. Akhirnya dengan memohon ridha Allah dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk dilanjutkan dalam rapat paripurna untuk pengambilan keputusan menjadi undang-undang. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya Karanganyar sama Boyolali ada di atas ini. Kiri. Satu lagi dong. Pak, satunya Pak. Aduh. Itu sudah disetujui. Gimana kalau nggak disetujui? Selanjutnya kami persilakan ke fraksi Partai Demokrat. Udah. Siap ngantuk banget. Apanya? Bismillah, Bismillah ya Allah. Habis itu kepala desa. Terima kasih Pak Herman Heron. Selanjutnya ke fraksi Partai sorry. Belum. Sampai udah jatuh. Jadi besok udah gak perlu demo lagi kan? Selanjutnya ke fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kasih pimpinan melaksanakan amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan setuju dengan perubahan Undang-Undang Desa ini dengan 2 catatan. Yang pertama, perlu pendetailan Pak Menteri agar pelaksanaan Pilkades menjadi murah dan mudah. Kita harus memerangi money politik di pilkada. Yang kedua, undang-undang ini juga memberikan jaminan bukan cuma kepada kepala desa, tapi juga kepada perangkat desa agar mereka dihargai, diberikan haknya menjadi ASN atau P3K. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mardani. Selanjutnya ke fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Ini pimpinan ke pimpinan.
Jadi nggak boleh di bawah meja atau harus di depan. Ini saya Dari ketua panja ke ketua ini salaman dulu. Ah, ini bedanya Panja Maraka harus begini. Terima kasih Pak Ahmad Badawi. Setelah kita mendengarkan pandangan atau pendapat mini fraksi yang pada intinya 9 fraksi menyetujui secara bulat rancangan undang-undang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, saya ingin meminta persetujuan. Apakah rancangan undang-undang ini bisa kita proses dan bisa kita setujui? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya dengan ini setelah ini kita hilang beban di badan legislasi kepada teman-teman kita semua yang hadir di balkon, fraksi balkon. Baik, sebelum penandatanganan draft RUU, saya persilahkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri yang mewakili pemerintah. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati pimpinan dan segenap anggota Badan Legislasi DPR RI. Kemudian Menteri Keuangan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Dirjen Perimbangan Keuangan Pak Dr. Luki Alfirman. Hadir juga di sini yang mewakili Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi, Direktur Jenderal Bank Des dan Pedesaan Kementerian Desa PDTT, Bapak Sugito, kemudian yang mewakili Menpan RB dan Menkumham, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kita menyembah syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena setelah bekerja keras dari tadi siang sampai dari mulai jam 1 atau jam 2 tadi sampai menjelang tengah malam, udah mau sahur nih. Jadi, masih tetap bertahan dalam keadaan sehat semua. Kemudian kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pimpinan balik dan seluruh anggota, baik yang hadir maupun fisik maupun virtual. Karena ini kami kira ini kerja keras yang sangat luar biasa. Saya juga mungkin di kabinet dari Kapolri sampai Mendagri baru kali ini menyelesaikan dengan cepat seperti ini. Ya, ini karena saya kira karena memang karena ada hati, yaitu ingin menyelesaikan permasalahan desa lah salah satu jantung Indonesia. Ya, oleh karena itu semangat untuk bangun desa saya kira dengan lahirnya regulasi Undang-Undang Desa termasuk yang terakhir nomor 6 2014 dilanjutkan lagi dengan adanya dana desa, perbaikan pemerintahan desa, perangkat dari mulai kepala sampai dengan desa sekretaris dan lainnya, ini merupakan satu kesatuan. Dan kemudian lebih dari itu setelah kita menjalankan Undang-Undang Desa di tahun 2014, tentu pasti akan ada plus minusnya. Dan itu disampaikan oleh teman-teman kepala desa, perangkat desa, badan musyawarah desa, termasuk kita-kita semua yang mengawasi desa, perlu adanya perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan. Dan ini ditangkap aspirasi ini oleh DPR
dengan lahirnya inisiatif DPR membentuk revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang kemudian dikirim kepada pemerintah dengan surat Ketua DPR RI tanggal 11 Juli 2003. Jadi kami ulangi 11 Juli 2003. Kami ingin menekankan tanggal itu suratnya. Dan kemudian pemerintah juga segera melakukan respon, membalas dengan melakukan rapat-rapat internal di Kemendagri, rapat antar kementerian, sampai dan rapat terbatas dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Dan akhirnya Bapak Presiden mengirimkan surat tertanggal 18 September 2003 dengan 273 DIM. Ini juga untuk menjalankan dan untuk merefleksikan keseriusan beliau. Karena memang desa merupakan salah satu visi utama Bapak Presiden sejak awal 2014, yaitu membangun dari pinggiran dan keadilan. Pinggiran adalah pedesaan dan perbatasan. Kemudian sebetulnya kita menunggu pemerintah untuk dibahas, untuk diundang untuk dibahas. Setelah sekian lama, kita tahu dari 18 September 2003, banyak kesempatan sebetulnya bisa kita kerjakan untuk menyelesaikan itu dalam beberapa masa sidang. Tapi kami sangat memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pimpinan DPR RI, Wabil Khusus Balek, yang kemudian melakukan proses cepat, yaitu melalui mekanisme Balek ini. Sehingga akhirnya di samping mekanisme ini tetap berjalan, tapi komunikasi dilakukan. Dan banyak dim-dim yang sebetulnya disepakati. Sehingga tidak heran ketika kita melakukan rapat, meskipun hanya dalam beberapa jam, tapi sebetulnya prosesnya sudah panjang sekali. Dari bulan Juli, September, pembahasan DIM secara informal, dan kemudian ada memang beberapa poin yang kemudian perlu untuk kita sepakati karena ada perbedaan. Dan itu hanya lebih kurang 8. Dan akhirnya, alhamdulillah setelah beberapa jam, pembahasan itu menemukan kesepakatan-kesepakatan. Meskipun mungkin ada juga yang mengganjal, tapi ya kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena akhirnya kesepakatan itu akhirnya dapat bertemu dan kemudian bisa diselesaikan dalam rapat pembahasan tingkat 1 ini. Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi atas nama pemerintah kepada DPR RI, wabil khusus teman-teman di Badan Legislatif yang melakukan proses cepat ini, para pimpinan dan juga pada teman-teman yang hadir sekian lama waktunya dari siang sampai malam ini. Ini perlu dicatat teman-teman kepala desa dan perangkat desa ini. Iya, ini memang betul. Faktanya betul. Kalau saya lebih enteng karena hadir di awal dan nutup saja. Tapi yang teman-teman yang di sini saya tahu bekerja keras luar biasa. Dan ini akan menjadi catatan sejarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberikan pahala yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu sekalian, karena ini niatnya baik untuk desa dan undang-undang ini akan memiliki dampak yang luar biasa untuk perbaikan desa. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah dan berharap tentunya dapat dibahas di tahapan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, selesailah acara kita. Masih ada satu tadi sudah di awal saya sudah sampaikan. Namun demikian, izinkan saya pada kesempatan ini Pak Menteri, saya ingin menyampaikan satu hal, harapan dari Pulau Sumbawa Pak Menteri. Pulau Sumbawa yang saat ini masih berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, punya keinginan besar untuk menjadi provinsi tersendiri dalam pembentukan daerah otonomi baru. Dan Badan Legislasi melalui dengan usul inisiatif yang saya lakukan,
sudah menyampaikan kepada Badan Keahlian untuk menyiapkan naskah akademik dan draft rancangan undang-undang yang terkait dengan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Oleh karena itu, mudah-mudahan nanti ini bisa direspon oleh pemerintah. Dan karena pada malam hari ini saya yakin teman-teman dari Bima, ada yang dari Bima, berdiri. Ini teman-teman dari Kabupaten Sumbawa, Bima, ya, Kota Bima, Kabupaten Dompu, semua hadir ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya berharap ini usulan nanti prosesnya akan kita lanjutkan. Mungkin juga Pak Awi, Pak Badowi mungkin ada hal-hal sebelum saya tutup ini. Silakan. Terima kasih Pak Menteri. Ini mumpung kesempatan kami bersama rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, karena kami bukan di Komisi 2 sehingga tidak selalu bertemu dengan Mendagri. Kami sama menerima aspirasi dari warga Pulau Madura yang sudah mengajukan Provinsi Madura sejak periode yang lalu. Tetapi karena terhambat administratif harus 5 kabupaten kota dan hari ini pemerintah masih memoratorium. Barangkali moratoriumnya itu sudah mulai bisa dibuka, Pak Menteri, sehingga aspirasi dari masyarakat di Madura itu bisa terpenuhi. Bahkan saking ngebetnya untuk memenuhi 5 kabupaten kota itu sampai kita mau mengajak Surabaya untuk masuk di Provinsi Madura gitu. Karena di moratorium tidak boleh memekarkan kabupaten di Madura. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahid, silakan. Terima kasih Pak Ketua dan Pak Menteri. Undang-Undang Desa ini adalah merupakan tonggak awal kita dalam rangka memberikan pelayanan dan pemerataan. Dan tidak kalah penting juga adalah pemekaran Pak Menteri yang disampaikan oleh Ketua Balik tadi, bahwa di Riau sudah ada 7 kabupaten kota yang ingin mekar dan 1 provinsi. Jadi kita minta juga moratorium ini dibuka di awal tahun ini sehingga bisa dalam rangka memberikan pelayanan, pendekatan pelayanan dan pemerataan terhadap masyarakat. Itu yang paling penting. Paling penting bagi kami Provinsi Riau. Karena kalau kami bandingkan dengan Sumatera Barat, Pak Menteri, Sumatera Barat wilayahnya yang kecil, lebih kecil dari Riau itu jumlahnya itu 21. Ya. Sementara Riau hanya 12. Wilayahnya 84.000 kilometer persegi, tapi wilayahnya cuma 12 kabupaten kota. Seharusnya kami di Riau itu 30, kira-kira begitu Pak Menteri. Terima kasih. Dengan potensi yang ada, kami mohon itu dipercepat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang terakhir Pak Menteri, kebetulan Pak Mardani dan juga Pak Santoso, ini kan dapilnya DKI Pak. Tadi ini sudah berkali-kali, mungkin undang-undang kelurahan juga akan lahir. Baik, terima kasih Pak Menteri. Silakan Pak. Ya, mohon izin saya 1 menit saja. Jadi menanggapinya pemekaran dan moratorium tadi. Memang moratorium itu terjadi terutama di-trigger karena faktor kapasitas fiskal, keuangan. Karena kalau untuk membangun atau memekarkan satu daerah memerlukan biaya. Mulai pembangunan infrastruktur, kantor-kantor, kepala dinas, lain-lain, kemudian menambah ASN, rekrutmen, dan biaya operasional lain-lain. Saat ini sudah terdaftar mungkin lebih dari 314 kalau tidak salah. Termasuk Provinsi Pulau Madura, Provinsi Sumbawa, kemudian juga yang di Riau, juga banyak. Namun soalannya adalah kemarin krisis fiskal, sudah ada rencana untuk membuka pemekaran, tiba-tiba terkena COVID gitu. COVID di tahun 2020 sampai itu berdampak sampai dengan 2013. Sehingga ya 2023, mohon maaf. Sehingga kita harapkan mudah-mudahan nggak ada lagi bencana seperti itu yang akan menekan kapasitas fiskal kita sehingga ada ruang untuk membiayai pemekaran. Sekali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Menteri. Artinya harapan itu insya Allah sesegera mungkin, setidak-tidaknya bagi Pak Wahid dan Pak Awi, administrasinya segera disiapkan.
Baik, dengan demikian selesailah rapat kita pada malam hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Rapat kerja ini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.